Malam hari ini kita akan masuk ke bahasan tentang training modelnya. Setelah di pertemuan kedua kita bahasan tentang inferencing model atau detection gitu ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bertujuan untuk mentraining sebuah model. Jadi ngehasilin model YOLO yang di pertemuan kedua kemarin kita download dari page-nya si Ultralytic ya, GitHub-nya si Ultralytic. Untuk mentraining model ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi di sini saya udah siapin 3 notebook ya. Notebook pertama berkaitan dengan preparasi dataset, apa itu dataset dan lain sebagainya nanti kita ulas. Setelah datasetnya kita siapkan, lanjut kita nge-training model YOLO-nya ya. Kita hasilin model YOLO yang kemarin seperti kita dapatkan, yang formatnya .pt gitu ya. Kemarin kan di pertemuan kedua kita download dari GitHub Ultralytic. Habis itu kita convert .pt-nya ke WNNX seperti yang di pertemuan kedua. Dan terakhir kita pakai si model YOLO.ONNX-nya ini di OpenCV DNN. Nah, tentu saja dengan dataset custom punya kita. Kalau di pertemuan kedua kan model YOLO V8-nya itu berbasiskan dataset COCO yang isinya ada 80 kelas waktu itu kita bahas ya. Jadi training model ini dimaksudkan ketika kita ingin mendeteksi objek yang nggak ada di 80 objeknya si YOLO gitu ya, si COCO dataset. Nah, kita bisa training ulang model agar dia belajar objek lain di luar yang 80 itu. Nah, sehingga ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan YOLO di kebutuhan-kebutuhan terutama kalau data yang mau kita deteksi itu data baru, tidak pernah atau tidak ada di 80 kelas dataset Koko. Nah, gimana langkahnya? Pertama kita akan masuk dulu di bahasan tentang dataset annotation. Nah, menggunakan RoboFlow. RoboFlow itu tools-nya gitu ya. Jadi sebelum ke RoboFlow-nya, kita pahami dulu tentang konsep dataset annotation. Terus nanti kita berkecimpung ngolah data menggunakan RoboFlow gitu ya. Terus nanti kita annotate datasetnya yang kita punya ya. Tentu saja karena kita ingin mendeteksi objek, dataset yang kita gunakan adalah dataset gambar. Jadi kita harus punya kumpulan gambar. Nanti di bawah kita bahas. Tapi sebelum itu kita bekali dulu dengan konsep apa sih yang dimaksud dengan dataset annotation. Ini dua kata, ada dataset, ada annotation. Berarti dataset ya secara garis besar harusnya udah tahu ya. Jadi kumpulan data. Kalau kita di image detection gitu ya, ya berarti datasetnya adalah gambar. Nah, dataset adalah kumpulan data. Nah, yang kita perlukan untuk proses training. Masih ingat diagram ini di pertemuan kedua? Kita kan sebelumnya hanya menggunakan model yang kita download dari Ultralytic. Nah, sekarang kita akan melakukan proses training model, di mana posisinya kita harus punya dataset nih. Ini bayangkan dataset, ada gambar orang, mobil, apalah gitu ya. Nah, data ini yang disebut dengan dataset, kita kasih ke model, dalam hal ini adalah model YOLO V8, agar si model YOLO V8 mampu belajar, mampu memahami, oh ini adalah gambar mobil, ini gambar orang, ini gambar kuda, kelinci, ini gambar apa obeng, apa segala macam gitu ya. Ketika dia udah belajar, ujung-ujungnya dia menghasilkan model file.pt yang kemarin di pertemuan kedua kita dapatkan dari download. Nah, sekarang kita bikin sendiri file.pt. Nah, gimana cara memproduce model tersebut? Tentu saja kita harus awali siapkan mulai dari datasetnya dulu. Apakah cukup dengan model saja? Tidak. Jadi kalaupun kita punya foto-foto, misalkan kita pengen deteksi jenis-jenis tanaman, ada apa misalkan bunga A, bunga B, bunga C gitu ya, kita fotoin. Walaupun kita udah punya fotonya, kita nggak langsung bisa trainingin untuk nge-produce.pt. Kita harus lakukan yang namanya dataset annotation. Nah, dataset annotation ini sebenarnya proses di mana kita melabeli atau ngasih nama tiap gambar yang kita punya dengan objeknya apa. Contohnya di sini misalkan ada gambar sepeda. Nah, kita kasih tahu, oh gambar satu ada sepeda. Tapi nggak cukup hanya label doang, nggak cukup hanya nama doang. Di kasus object detection, masih ingat di pertemuan kedua dibahas, object detection algorithm itu ngeluarin dua hal kan? Ngasih tahu kita objeknya apa dan ngasih tahu lokasi objeknya di mana. Betul kan? Nah, sehingga dataset untuk kasus
training object detection, annotation-nya itu ada dua hal. Kita harus specify tiap gambar yang kita punya, tiap data gambar yang kita punya, di dalam gambar tersebut ada objek apa, misalkan ada kuda, kelinci, bunga, mobil, motor, orang gitu ya. Terus kita kasih tahu posisinya di mana. Posisi ini berarti posisi secara bounding box-nya ya, koordinatnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, merefer ke dataset yang digunakan YOLO, originalnya gitu ya, yang kemarin kita download dari Ultralytic itu menggunakan dataset COCO 80 kelas data. Dia ada udah istilahnya udah dianotasiin lah sama orang gitu ya. Ada websitenya, kita tinggal pakai doang. Tapi kalau dataset yang kita punya data yang kita punya nggak ada di 80 jenis data yang ada di COCO dataset, ya kita nggak bisa gunakan model yang kemarin kita download. Kita harus training ulang. Teknis training ulang ini secara istilahnya itu disebut transfer learning atau proses mentransfer knowledge ya, dari custom data ke dalam base modelnya, si YOLO. Agar si YOLO ini bisa lebih pintar memahami objek lain di luar 80 objek COCO dataset. Nah, itu yang disebut dengan transfer learning. Gitu ya. Nah, untuk itu, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan proses dataset annotation. Ngasih nama tiap objek di gambar yang kita punya, dan ngasih tahu objeknya posisinya di mana secara koordinatnya ya. Nah, untuk melakukan hal itu, kita nggak lakukan manual ya di komputer kita. Ada tools online, namanya RoboFlow. Kita bisa gunakan, dan ini gratis ya. Masnya bisa klik dari link ini gitu ya. Kalau kita klik, halaman loginnya kurang lebih seperti ini. Paling gampang biar nggak bikin akun manual ya. Continue with Google ini paling enak sih kalau menurut saya. Jadi kita register dulu. Si RoboFlow ini bisa ngebantu kita ngelakuin apa? Dataset annotation. Ingat sekali lagi. RoboFlow adalah tools untuk melakukan dataset annotation. Jadi posisinya kita harus punya data dulu. Kita harus punya gambar dulu. Baru si RoboFlow ngebantu kita dari gambar yang kita punya. Misalkan ada puluhan, ratusan, ribuan gambar yang kita punya nih di komputer kita. Kita upload ke si RoboFlow ini. Terus di si RoboFlow ini diapain? Ya kita anotasi. Apa itu anotasi? Ingat tadi yang tadi saya bilang, anotasi adalah proses ngasih label, ngasih nama di tiap gambar dan ngasih tahu posisinya di mana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena saya udah pernah register, jadi masuknya cepet ya. Kalau masnya mungkin perlu register, ikutin aja wizard klik-kliknya, harusnya sih gampang ya, nggak terlalu ribet. Sampai pada akhirnya masuk ke halaman dashboardnya ya, ke menu project. Di masnya expect harusnya kosong nggak apa-apa, karena memang kan akun baru gitu ya. Nah, ini adalah tampilan halaman awal si Robocop. Setelah berhasil create akun ya, seperti ini gitu ya, kita kalau masnya mau paralel juga boleh ya. Kita bisa bikin namanya workspace. Ini penting nih kalau di RoboFlow ya. Jadi workspace itu kayak ibarat eh, kotak apa ya? Kayak kotak buku lah gitu ya. Kotak di mana kita naruh buku-buku kita. Nah, workspace ini jadi kayak semacam kotak tersebut gitu ya. Untuk mengisolasi project-project yang kita punya dengan agar dipisah dengan workspace lain, agar nggak kecampur lah gitu ya. Jadi kayak folder lah atau kayak istilah gampangnya gitu ya. Nah, di sini saya punya workspace namanya learning. Kalau masnya belum punya workspace, pasti pas pertama kali masuk halaman ini disuruh bikin workspace. Masnya bisa pilih nama lain bebas. Mau disamain seperti instruksi di sini juga boleh. Nama workspace-nya kasih nama aja learning. Nah, terus pilih plan-nya itu free plan ya, biar gratis. Nah, terus setelah itu create workspace. Kalau disuruh invite team, continue without adding others ada. Dikosongin gitu ya. Dikosongin, terus klik continue without adding others. Nah, dengan seperti itu, masnya akan ngebikin workspace baru namanya learning. Ya. Ingat, harus pilih yang free plan ya. Nah, ini persis sama seperti yang saya punya di sini. Saya udah punya di sini. Workspace learning.
Nah, pada saat selesai di-create, di halaman pertamanya Masnya akan masuk ke halaman project. Harusnya di sisinya Masnya kosong ya, karena kan workspace baru. Terus kita lanjut setelah eh, mana tadi notebooknya? Oh iya, di sini ya. Nah, setelah barusan berhasil create workspace, yang harus kita lakukan adalah meng-create dan mengupload dataset. Jadi kita harus siapin dulu datasetnya. Untuk dataset yang kita punya, di sini saya udah siapin untuk latihan. Jadi bukan untuk real case-nya nih. Kita untuk latihan agar gampang aja dulu, bisa familiar menggunakan RoboFlow di pertemuan ini. Nah, linknya di sini saya udah siapin, Mas. Masnya nanti tinggal klik aja. Ini akan ngarahin ke Google Drive saya. Saya punya dataset gunting, gambar gunting ya. Kecil, jumlahnya cuma 13 gambar atau berapa gitu ya, nggak banyak. Ini tinggal klik download aja, nanti download ke komputernya. Sambil nunggu proses download file dataset guntingnya terdownload gitu ya, kita akan lanjut lagi ke notebooknya. Pada intinya, si file zip yang barusan kita download adalah isinya gambar-gambar saja. Masnya juga bisa punya sendiri, misalkan ngambil dari HP gitu ya, ngefotoin objek yang pengen deteksi itu bebas saja. Ini contoh kalau yang sudah saya siapin biar nggak repot nyari-nyari gambar dulu gitu ya, biar cepat. Nah, kalau sudah, di sini kita akan ngebikin project baru. Nah, jadi ceritanya karena dataset yang saya siapin buat latihan di sini adalah Skisor dataset. Skisor tuh ya gunting gitu ya, dataset gunting. Kita akan namai projectnya dengan nama Skisor Detection. Nah, terus kita kasih nama annotation grupnya Skisource ya. Itu di mana lokasinya? Nah, balik ke halaman RoboFlow-nya, di pojok kanan atas, ini setelah masuk ke workspace ya, di pojok kanan atas ada new project. Diklik aja new project-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita apa namanya kasih nama Skisor Detection. Nah, kayak gini ya. Terus di sini kita kasih annotation group Skisors gitu ya. Bebas aja. Ini sebenarnya lebih ke bentuk plural dari objek yang mau kita deteksi. Nah, di sini sebenarnya si RoboFlow support beragam vision task. Tapi karena kita akan lakukan untuk object detection, maka type-nya itu project type-nya itu pilih object detection. Kalau sudah, kalau sudah seperti ini ya, nah kita baru create public project. Nah, dengan seperti ini ya, dengan tadi kita udah kasih nama project name-nya Skisor Detection, annotation group-nya Skisor, terus kita klik ya tadi kita create public project. Nah, masuklah ke halaman buat uploadnya. Jadi di sini kita akan menguploadkan file zip yang sebelumnya kita download dari Google Drive saya ya, yang si skisor dataset.zip. Ini kita buka dulu di lokal, kita harus unzip dulu karena nggak bisa diupload dalam bentuk zip ya. Kita ekstrak, nah kita ekstrak seperti ini ya. Di sini ada gambar-gambar gunting sebenarnya, nah, kurang lebih seperti ini. Hanya 20 item ya, sedikit. Nah selanjutnya kita tinggal cara nguploadnya gimana? Tinggal pilih select file saja, select file, terus masuk ke, nah tinggal Ctrl A, pilih semua gambar yang di folder gunting, terus open. Nah, di sini dia akan melakukan proses uploading. Kalau previewnya udah kelihatan ya, ini harusnya total semua data yang tadi kita pilih di folder. Tinggal lihat aja di bagian pojok kanan atas ada save and continue. Diklik aja. Nah, selanjutnya dia akan melakukan proses upload tiap gambar yang kita punya dari lokal ke servernya si RoboFlow. Jadi di tahap ini, setelah tadi pertama login, terus dilanjutkan bikin workspace learning, dari workspace learning terus kita bikin tadi project ya dengan nama Skisor Detection. Habis itu kita ngupload semua gambar yang kita download tadi dari zip
dari drive ya, si yang namanya Skisor dataset. Sampai sini cukup clear, Mas? Itu berarti harus banyak gambar ya, Mas. Kalau misal satu atau sampai lima gitu nggak bisa ya. Kalau 1 sampai 5 logika nih ya, kita bermain logika. Object detection model itu belajar dari banyaknya scene, bentuk gambar, apa namanya, sudut pandang, ukuran, dan lain sebagainya. Semakin sedikit data yang kita provide, semakin sedikit pula kemampuan si modelnya untuk merecognize objek itu, terutama ketika objeknya ada di lapangan. Jadi kita jangan berpikir YOLO itu seperti teknologi ajaib yang kita kasih satu, dia bisa mewujudkan berbagai macam hal dan deteksi dengan secara ajaibnya gitu ya. Tidak. Dia mendeteksi secara linear. Makin banyak data yang kita provide gitu ya, semakin bagus juga akurasi dan deteksinya. Performanya makin bagus juga. Naluriahnya, alamiahnya seperti itu. Itu memang ya kita juga secara nalar harusnya menerima konsekuensi itu gitu ya. Sama seperti kita gitu ya, ketika kita hanya baca dari satu buku, kemampuan kita terbatas di satu buku itu. Tapi ketika kita punya referensi, belajar banyak, baca buku, ya tentu saja keilmuan kita juga makin banyak. Itulah yang terjadi juga di eh, object detection model. Pada intinya, gambarnya harus banyak. Tapi bukan berarti gambar banyak dengan gambar bentuknya sama ya. Itu percuma karena dia seolah-olah ya cuma belajar dari satu hal tapi berulang-ulang. Yang harusnya dilakukan adalah, contohnya ini ilustrasi sederhananya, hanya 20 gambar, tapi dari beragam bentuk gitu ya. Dan arah ukuran juga dengan beragam background juga gitu ya. Ada yang backgroundnya hijau, ada yang lantai, dan lain sebagainya. Ini memungkinkan nanti si modelnya itu mendeteksi lebih generik ketika posisi objeknya di mana, lagi ngadep kemana, si model bisa ngedeteksi dengan baik. Dan aktualnya ketika ini kan kenapa 20 apakah cukup? 20 itu sebenarnya jauh dari cukup ya. Kalau ingin modelnya bekerja dengan baik, paling tidak tiap objek, misalkan masnya pengen ngedeteksi bus, truk, dan mobil. Nah, masing-masing objek ini, masing-masing kelas data ini, yang mobil paling tidak ada 100 gambar gitu ya, truk ada 100 gambar, bus ada 100 gambar, dan masing-masing berarti kalau dijumlahin jadi 300 kalau kita pengen deteksi tiga objek itu gitu ya. Nah, ini kenapa 20? Ya ini agar singkat aja ya, karena kan kita training cuma 1 jam setengah nggak akan cukup waktunya untuk ngebahas semua ini gitu. Jadi di datasetnya diperkecil agar semua materinya tersampaikan dengan efektif. Yang penting konsepnya dapat. Sampai sini cukup clear? Oke, Mas, siap. Nah, dari sini udah proses upload. Sebenarnya secara instruksi juga clear ada di notebooknya ya. Jadi tadi tuh yang pilih file, upload. Nah, selanjutnya kita di tahap ini nih. Setelah kita beres upload, sidebar ini jangan dulu ditutup ya. Dia ada 3 opsi. Ada auto label, start RoboFlow labeling. Nah, kita pilih yang manual labeling. Kita malam hari ini lakukan yang namanya manual labeling. Ini tinggal diklik aja dulu. Langsung dia akan masuk ke tampilan ada teman yang mau diajak buat ngebantu nge-labelin atau enggak gitu ya. Kalau cuma kita doang ya berarti kita nggak perlu invite email orang lain ya untuk bisa collaborate nge-annotate gambar. Nah, cukup kayak gini aja gitu ya. Terus pilih assign to myself. Nah, ini juga instruksinya jelas ada di sini ya. Selanjutnya akan masuk ke halaman buat nge-annotate. Nah, di pojok kanan atas untuk mulai annotate-nya itu tinggal klik start annotating. Nah, ini ada kayak semacam atau tour guide-nya gitu ya. Ini di close aja. Intinya sebenarnya gampang cara mainnya. Ini adalah tampilan si tools anotasinya. Masih ingat tadi yang saya bilang di awal, anotasi itu adalah proses ngasih nama dan ngasih tahu posisinya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah ngasih bounding box. Nah, contohnya di sini. Terus ini kita kasih nama. Ini key source. Kalau bentuk apa namanya? Bentuk pluralnya gitu ya. Ini tinggal kita enter aja. Nah, terus kita lanjutin ke gambar kedua. Ini kan tadi 1/20. Nah, sekarang 2/20 gitu ya. Ini lanjutin untuk semua gambar.
Kalau di gambarnya ada 3 gunting gimana? Ya berarti kita kasih 3 kotak ya di sini dan di sini gitu. Kurang lebih kayak gitu gitu ya. Bisa kita delete kalau misalkan ada yang salah. Kalau mau ditambahin tinggal kurang lebih kayak gitu lah. Nah ini bisa kita hapus lah intinya kalau misalkan eh, tidak sesuai gitu ya. Bisa kita juga undo apa segala macam di sini toolbarnya banyak. Ini mirip kayak kita pakai Paint lah ya atau aplikasi edit foto. Nah, setelah itu kita bisa next lagi. Intinya lakukan untuk semua dataset ya. Save enter, yang ini juga gitu ya. Save enter. Lakukan terus-menerus untuk semua data. Nah, inilah yang disebut dengan dataset annotation atau proses di mana kita ngasih bounding box ya, ngasih tahu lokasi objeknya di mana dan kita juga ngasih tahu labelnya apa. Ini karena kebetulan cuma satu objek, jadi semuanya kita kasih nama key source ya. Kalau misalkan masnya tadi tuh contohnya ada mobil, truk dan apa namanya objek lain gitu ya, berarti ya nama nama yang ditulis di sini juga berbeda-beda gitu ya. Tinggal ditulis aja sesuaikan ini objeknya apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bayangkan kalau masnya punya banyak dataset, punya banyak gambar ya, berarti ya masnya harus melakukan hal yang seperti ini gitu ya, menganotasi dataset seperti ini untuk seluruh data yang masnya punya. Nah, memang proses ini di proses manual ini memang seperti ini gitu ya. Jadi kita harus lakukan sendiri untuk semua dataset. Tapi RoboFlow tadi tuh menawarkan ke kita untuk bisa kolaborasi ya. Kalau ada teman yang mau bantuin, ya tinggal di-invite aja emailnya. Nanti dia masuk email notifikasinya gitu ke inbox emailnya. Disuruh login ke RoboFlow, terus dapat akses ke project yang tadi tuh, si Skisor dataset di akun RoboFlow kita. Nah, ini karena 20, jadi nggak akan terlalu lama. Ini yang terakhir. Oke. Nah, di sini kalau sudah gimana? Tinggal klik aja yang di bagian sini untuk back ya ke halaman utama ya. Nah, di sini bisa dilihat semua gambarnya yang tadi di tab unannotated jadi nol habis pindah ke tab annotated. Dan kelihatan di sini setiap gambarnya udah ke annotate. Kalau mau balik lagi ke editor tadi nih ada misalkan yang posisinya kayaknya kurang pas nih mau diedit, nah boleh tinggal diklik aja yang mana gitu ya. Terus kita tinggal sesuaikan ada yang kegedean gitu ya. Ya ini mirip lah kayak aplikasi edit foto gitu ya. Nah, sampai yang menurut kita semua datasetnya oke. Nah, ini yang barusan kita lakukan adalah menganotasi dataset. Jadi ini juga dijelaskan ya secara visual di notebook 3.1 cara nganotasinya, ngasih box, nge-save, lakukan untuk semua gambar yang kita punya. Tadi itu kalau sudah selesai, klik back dan pada akhirnya setelah kita pede dengan semua data yang kita punya, Mas, di pojok kanan atas nih ada add 20 image to dataset. Kalau ada 1000 berarti add 1000 image to dataset gitu. Nah, ini tinggal kita klik aja buttonnya. Kalau kita klik, akan muncul side panel ngasih tahu ke kita proporsi untuk yang disebut dengan berapa dataset untuk proses training, berapa untuk validation, berapa untuk tes. Untuk sekarang, kita pilih as is aja. Jadi sesuai yang dipilih di sini gitu ya. Klik add image tanpa harus diganti apapun. Jadi ini settingannya biarin aja kayak gini. Nah, masnya bisa dilihat. Saya dengan 20 dataset, 14 gambar akan dimasukkan ke proses training, 4 gambar digunakan untuk proses validation, dan 2 gambar untuk ngetes. Nah, ini tinggal kita klik add image saja. Kalau sudah masuk ke halaman ini, nah berarti kita udah selesai itu proses dataset annotation. Ada extra step lainnya. Extra step lainnya itu adalah proses generating. Jadi di sini masnya tinggal masuk ke halaman generate ya. Kalau nggak muncul, coba masuk ke kalau kita lihat di sini nih. Misalkan masnya tadi dari add image ya, terus nyari-nyari nggak menu nih, nggak muncul nih menu generate-nya ya. Kan step selanjutnya harus ke menu generate. Di bawah analitik. Coba di refresh. Nah, kalau masih nggak muncul,
balik lagi pastiin semua datanya itu sudah selesai diproses ya. Balik lagi ke tab annotate. Nah, ini ada di tab dataset. Nah, kalau semuanya udah harusnya di pojok kanan bawah tuh muncul apa namanya generate. Nah, tapi kalau belum muncul, berarti ada satu step yang kurang. Nah, satu step itu yang harusnya kita lakukan ya. Jadi di sini kita masuk ke tab version. Ini salah nih ya, ngasih boxnya bukan di generate, tapi di version harusnya. Nah, jadi setelah barusan proses annotate, datasetnya udah di sini, kita masuk ke proses version. Di sini memungkinkan kita, kan dataset yang kita punya cuma dikit, 20 gitu ya. Nah, kita bisa melakukan proses pre-processing. Untuk melakukan apa? Contohnya, dengan melakukan pre-processing, kita bisa melipat gandakan dataset yang kita punya. Tapi bukan cara dengan di apa namanya? Di copy atau apa gitu ya. Nah, itu nanti prosesnya itu disebut dengan proses augmentation. Jadi proses augmentation itu proses di mana kita meningkatkan jumlah dataset tanpa melakukan copy manual gitu ya. Jadi gambarnya entah bisa ada di rotate sedikit, dirubah tone warnanya, di flip gitu ya, di horizontal flip, vertical flip dan lain sebagainya. Itu di augmentation. Selain itu juga kita bisa lakukan pre-processing lain. Seperti misalkan kalau Masnya perhatikan, di dataset yang kita punya kan ukuran gambarnya tuh ada yang portrait, ada yang landscape ya. Ini contohnya yang portrait gitu ya. Ada yang gambarnya tadi landscape. Karena demikian, berarti kan ada yang secara ukuran gambar itu beda-beda gitu ya. Dan itu menyulitkan nanti pada saat proses training model. Nah, di sini kita ada tools buat nge-resize biar gambarnya sesuai dengan yang kita pengenin. Nah, kita bisa pilih resize. Kita akan resize ke ukuran yang bisa digunakan sama si YOLO. Nah, contohnya di sini adalah gambar yang bisa digunakan si YOLO itu adalah 320 kali 320. Tinggal klik aja nih button editnya. Nah, ini tinggal pilih ke 320, 320. Cuman jangan lupa setelah pilih 320 kali 320, di sini pilih fit with edge in ya. Ini ada drop down-nya di atas. Nah, fit white edge in ya, bukan with, white edge in. Nah, jadi dia nggak ke stretch karena kalau misalkan stretch tuh dia ke jadi penyok ya. Tapi kalau di sini bagian yang apa namanya? Biar kotaknya itu ya, biar 320 kali 320 yang diisi dengan bidang warna putih. Nah, ini semua dataset akan diperlakukan sama. Kalau yang landscape ini, kalau yang portrait berarti ya akan ditambah ke sisi horizontalnya gitu ya. Nah, klik apply. Dengan seperti ini nanti setiap dataset yang kita punya akan di resize ke ukuran 320 320 agar seragam ukuran. Nah, tinggal klik continue seperti yang diinstruksikan di sini ya. Kita akan lakukan data augmentation agar dataset kita bisa bertambah lebih banyak ya di atas 20 karena tadi kan cukup dikit. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang ya, dataset augmentation ini bisa menambahkan dataset yang kita punya tanpa melakukan copy manual. Dan ini cukup membantu ya, nggak kayak copy manual karena si modelnya jadi seolah-olah belajar hal yang sama, tapi kalau diaugmentasi, contohnya ditambahin rotation. Nah, satu gambar ini kita bisa jadiin tiga nih, kalau kita masukin 15, berarti ada gambar yang originalnya di sudut 0 dan ada yang gambar yang di rotate 15. Nah, kita juga bisa tambahin lebih banyak gitu ya. Ada yang di flip juga boleh. Ini cuma dibalik aja gitu ya arahnya. Kita bisa tambahin lagi di apa ini share tuh kayak di apa ya? Ditarik lah gitu ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kita bisa atur sedemikian rupa agar ini kayak mengatur perspektif gambarnya gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat ada berapa data nanti yang akan kita hasilkan gitu ya dari proses augmentasi ini. Dari originalnya cuma 20. Atau kalau kita klik continue, nah di sini kita bisa tinggal klik step yang create. Setelah tadi kita masukin proses augmentasi. Nah, kalau kita klik create,
Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Jadi tadi tuh original dataset yang kita punya diproses, di crop, di resize. Nah, bisa dilihat nih. Jadi 48 gambar. Dari tadi originalnya 20. Ini kan hasil augmentasi nih pasti. Hasil apa tuh? Ngeganti perspektif tadi ya. Nah, ini termasuk boxnya juga ikut ke bawah ya. Ikut nyesuaiin. Nah, ini cukup mudah banget. Dan ini cuma nge-augmentasi dataset train aja ya. Validation dan tesnya tetap 4 dan 2. Sampai sini cukup clear? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan saya apa ya? Saya mau mendeteksi itu misal wajah seseorang itu kan beda-beda otomatis orangnya. Misal orang Hmm. A ini buat nge-create itu apa bisa langsung dua-duanya dua orang itu atau mungkin nge-create lagi gitu. Gimana? Nah, bisa. Satu gambar bisa, misalkan di satu fotonya ada dua orang gitu ya. Berarti nanti Mm-mm. masnya kasih box dua. Tergantung arahnya. Mau face recognition atau face detection. Kalau face detection kan nggak peduli ini orangnya siapa ya. Yang penting ini posisi wajah di sini. Kalau face recognition adalah jadi dia merecognize ini wajah siapa. Wajah si Budi, wajah si Andi gitu kan. Jadi tergantung arahnya. Kalau misalkan Mm. masnya arahnya face recognition, di satu gambar misalkan ada dua orang, box pertama kasih aja misalkan oh ini si Andi, box kedua ini si Budi gitu. Kasih label bedain sesuai nama dia. Itu baru untuk yang face recognition. Tapi kalau untuk face detection hanya untuk oh dua-duanya ini mau foto dari berapa banyak orang ya posisi wajah di sini gitu ya. Kita kasih bounding box gitu di semua wajah. Mau wajah siapapun. Ya semuanya kita labelin face. Gak peduli itu wajahnya siapa gitu. Karena kan objektifnya adalah face detection, bukan face recognition. Nangkep gak? Oke, oke. Nah, cukup clear ya. Nah, di sini kita udah berhasil ngeproses semua dataset yang kita punya, yang tadi kita download dari Drive ya, kita upload, kita proses, kita annotate, kita resize, kita augmentasi yang tadinya 20 gambar jadi 42 plus 4 plus 2 nih jadi lumayan banyak ya 48 gambar totalnya setelah melalui proses augmentasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses training model untuk dataset yang kita punya ini. Jadi, step yang pertama kita lakukan adalah fully semuanya kita lakukan di RoboFlow. Nah, kalau sudah kita bisa stop dulu dari RoboFlow, tapi bagian app-nya jangan ditutup ya. Nanti kita butuh copy URL buat downloadnya untuk digunakan di mana? Untuk kita gunakan di notebook kedua.